Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat seiman? Di video kali ini kami akan membahas manfaat sholat untuk kesehatan. Jika di agama dan ajaran lain ada istilah meditasi, semedi, bertapa, yoga dan sebagainya, maka di agama Islam pun ada yang lebih baik dari itu semua, yaitu sholat. Sholat adalah aktivitas beribadah yang diwajibkan selama 5 waktu setiap harinya. Terlepas dari nilai spiritual dan kedekatan dengan Sang Pencipta, ternyata manfaat sholat juga baik untuk kesehatan fisik dan mental. Lalu apa sajakah manfaat sholat tersebut? Mari kita simak video berikut ini. 1. Baik untuk sistem pencernaan dan ginjal. Di pagi hari saat perut masih kosong, umat muslim menunaikan sholat subuh 2 rakaat. Sementara setelah makan malam, sholat yang ditunaikan diantaranya sholat isya 4 rakaat. Sholat dapat meningkatkan fungsi organ hati, merelaksasikan usus besar, serta membantu kinerja usus menjadi lebih baik. Pada gerakan duduk iftirasi dan tawaruk, atau duduk di antara dua sujud, Anda bisa mendapatkan penekanan dinding perut sejajar dengan ginjal, sehingga mengoptimalkan fungsi ginjal. Kemudian menggerakkan isi perut ke arah bawah dan akhirnya membantu pencernaan. 2. Melancarkan aliran darah. Gerakan sholat membantu melancarkan peredaran darah. Dari gerakan takbiratul ihram, yakni berdiri tegak, mengangkat kedua tangan sejajar telinga, lalu melipatnya di depan. Gerakan tersebut baik untuk melancarkan aliran darah dan getah bening, serta memperkuat otot lengan. Manfaat ini juga bisa Anda peroleh dari gerakan sujud. Ketika mengangkat kedua tangan, otot bahu meregang dan membuat aliran darah kaya oksigen menjadi lancar dan otot menjadi tidak kaku. Selain itu, posisi berdiri dengan berat badan bertumpu pada telapak kaki bisa merangsang titik-titik akupuntur. 3. Membuat tubuh rileks. Manfaat sholat lainnya adalah saat gerakan duduk atau tasyahud. Pada saat duduk di antara dua sujud ataupun duduk tahiyat, bagian paha, lutut, tulang belakang, dan persendian berada dalam posisi yang memberikan efek relaksasi ke seluruh tubuh. Tekanan yang terasa pada saat duduk ini akan dirasakan seperti halnya pijat yang membuat tubuh rileks. 4. Pergerakan sendi. Manfaat sholat juga tak lepas dari gerakan persendian saat menunaikan setiap posisi sholat. Ketika sendi bergerak dan saling bertumpu, maka akan ada aliran nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini dapat mengurangi risiko mengalami nyeri persendian, radang sendi, artritis, hingga lumpuh. 5. Baik untuk postur tubuh. Dalam jangka panjang, postur tubuh yang tidak baik dapat menyebabkan penyakit-penyakit lain. Itulah mengapa, manfaat gerakan sholat yang juga penting adalah membuat postur tubuh menjadi lebih ideal. Posisi berdiri saat takbir membuat postur tubuh semakin baik. Terlebih, gerakan salat dilakukan beberapa kali dalam sehari sehingga postur tubuh terlatih lebih tegak. 6. Peregangan tubuh. Salah satu manfaat sholat untuk kesehatan juga bisa didapatkan ketika gerakan ruku atau saat punggung membungkuk 90 derajat. Manfaat gerakan ruku adalah tubuh bisa melakukan peregangan namun tidak berlebihan. Punggung, paha, dan betis meregang sekaligus melancarkan aliran darah. 7. Mengendalikan otot perut. Manfaat gerakan sujud saat sholat juga membantu tubuh mengendalikan otot perut agar tidak mengembang terlalu besar. Apabila dilakukan terus-menerus, tanpa sadar gerakan sujud dapat memperkuat otot-otot abdominal. 8. Terapi psikologis. Sholat adalah salah satu bentuk terapi psikologis yang membantu menenangkan jiwa sekaligus melepaskan beban. Ada gerakan yang lembut, harmoni, dan juga koordinasi dari setiap gerakan sholat sejak awal hingga akhir. 9. Aliran darah ke otak lebih lancar. Ketika bersujud atau ketika menungging dengan bertumpu pada kedua tangan, lutut, dan kaki, serta dahi yang menempel, maka aliran darah menuju otak meningkat, serta aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Sujud yang menempel di lantai ternyata juga baik untuk mengendorkan saraf di muka, mencegah pusing dan migrain. Bahkan gerakan seperti sujud yang mengalirkan darah lebih lancar ke otak juga berdampak positif bagi daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan kognitif lainnya. 10. Kecerdasan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Harvard University, Amerika Serikat, karena sujud dengan posisi jantung yang berada di atas kepala, menyebabkan darah dapat mengalir dengan sangat baik ke otak.
Kecerdasan bisa meningkat disebabkan gerakan tersebut memudahkan pasokan oksigen mengalir secara optimal. 11. Mengatasi nyeri dan pegal. Apakah Anda sering mengalami pegal-pegal di tubuh? Cobalah teratur menjaga gerakan sholat dengan benar untuk mendapat khasiat luar biasanya. Ketika gerakan duduk iftiroshi, terjadi relaksasi paha dan merangsang otot-otot pangkal paha untuk mengurangi rasa nyeri. Posisi telapak kaki pada iftiroshi, otot tungkai Anda meregang dan rileks kembali, menjaga kelenturan serta kekuatan organ-organ gerak. Selain melenturkan saraf di paha juga cekungan lutut, cekungan betis, hingga jari-jari kaki. Kemudian menyeimbangkan sistem saraf dan tubuh. Dengan adanya tekanan pada vena di atas pangkal kaki, darah memenuhi seluruh telapak kaki mulai dari mata kaki, lalu mengaktifkan kelenjar keringat karena bertemunya lipatan paha dan betis. Saraf yang lentur dan bekerja seimbang, baik untuk mengatasi nyeri dan melancarkan darah. 12. Membuat leher dan kepala lebih nyaman. Manfaat gerakan sholat ketika Anda melakukan salam di akhir sholat, maka otot di sekitar leher dan kepala jadi lebih rileks, serta menyempurnakan aliran darah di kepala. Gerakan sederhana ini bisa mencegah sakit kepala. 13. Posisi tulang belakang kembali normal. Gerakan sholat mampu mengembalikan posisi tulang belakang menjadi normal. Ketika sujud, badan dari belakang rata ke depan, meluruskan tulang belakang dan meregangkan otot hingga rongga perut mengecil. Ketika gerakan ruku sempurna, dengan tulang belakang lurus dan posisi kepala lurus dengan tulang, hingga segelas air di atasnya tidak tumpah. Kesempurnaan posisi ini baik untuk fungsi tulang belakang atau korpus vertebrae sebagai penyangga tubuh dan pusat saraf. Adanya proses pelurusan tulang belakang, bisa mencegah terjadinya pengapuran, merawat kelenturan tulang belakang yang berisi medula spinalis, serta menjaga aliran darahnya lebih optimal. 14. Sebanding dengan pengobatan Cina, menurut Magomed Magomedov, Ph.D. Dagestan State Medical Academy, 61 dari 66 titik unsur dasar yang dikenal dalam pengobatan China terletak di bagian-bagian tubuh yang dibasuh ketika wudhu. Seorang muslim yang mengajari orang lain cara wudhu dan sholat, tanpa sadar telah mentransfer pengetahuan metode pengobatan China yang seharusnya proses itu membutuhkan 15-20 tahun. Pengobatan Cina merawat seluruh tubuh sebagai satu kesatuan. Gerakan salat jika disandingkan dengan ilmu tabib sejak masa dinasti Song 960-1126 sebelum Masehi seimbang untuk terapi penjajaran kembali tulang, dikutip dari Keajaiban Sholat menurut ilmu kesehatan Cina. 15. Baik untuk kesuburan wanita, manfaat gerakan salat untuk kesehatan dapat Anda peroleh dari gerakan ruku dan sujud. Keduanya baik untuk kesuburan atau fertilitas dan kesehatan organ kewanitaan. Kemudian pada bagian payudara, membentuknya lebih baik dan memperbaiki fungsi kelenjar air susu. Masih berlanjut soal wanita, pinggul dan pinggang terangkat hingga merasakan kontraksi penuh akan melatih organ di sekitar perut untuk mengejan lebih dalam. Hal ini baik untuk persalinan lebih mudah, otot perut kuat dan lebih elastis, serta mempertahankan organ perut pada tempatnya kembali atau fiksasi. Ketika duduk iftiroshi, terjadi proses memperbaiki organ reproduksi di daerah perineum. 16. Mencegah impotensi. Setelah mengungkap lebih dalam mengenai manfaatnya bagi perempuan, ternyata ada pula manfaat gerakan sholat khusus pria, yakni mencegah impotensi. Pada gerakan duduk iftiroshi, tumit menekan aliran kandung kemih atau uretra, kelenjar kelamin pria, dan saluran vas deferens untuk mencegah impotensi. Aliran darah yang baik pada bagian tersebut juga baik dalam menjaga kesuburan hormon pria. Itulah beberapa manfaat sholat dari segi kesehatan. Semoga video ini membuat kita semakin rajin melaksanakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Karena selain kewajiban dan bentuk pengabdian, juga karena manfaatnya luar biasa untuk kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.